Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, buat teman-teman di luar sana, first time kita bikin podcast ini yaitu karena pengen ngobrol santai ya, kayak sharing-sharing gitu ya. Nah juga kita kedatangan teman saya yaitu dengan Kang siapa? Kang Mahfid dan juga Kang Noval. Nah mungkin buat awalan kita tentang pengalaman aja dulu sih ya. Mungkin pengalaman kita dulu itu ngapain aja sih gitu. Waktu kecil ngapain aja sih gitu. Nah mungkin buat Kang Mahfid ketika waktu kecil tuh ngapain aja sih Kang gitu. Mungkin waktu SD gitu. Kalau dibilang ya banyak sebenarnya. Banyak ya. Contohnya gitu itu main kelereng, terus apa sih? Yang layang ya. Iya, mancing, Mancing bener. Yang layang. masih banyak sih sebenarnya. Bener. Sebenarnya kan kalau kita sebutkan semuanya pasti waktunya panjang juga. Mungkin buat kenopal gitu pengalaman waktu mungkin SD gitu. Sebenarnya sama aja sih ya, sama kayak Kang Mafid gitu. Tapi semenjak udah di zaman sekarang itu udah jauh berbeda gitu. Perbedaan gimana tuh? Kayak dulu makan nggak ada apa sih yang namanya kayak teknologi kayak gitu ya, teknologi gitu lah. Ya, dibandingin sama sekarang mah jauh pokoknya gitu. Jauh ya. Mungkin ada solusi nggak nih gitu buat zaman sekarang teknologi makin canggih gitu kan, zaman makin berkembang gitu buat mungkin kalau sekarang mah kaum gadget ya, kaum gadget no. Nah jadi apa tuh mungkin solusi nih buat kaum gadget gitu? Menurut saya sih ya, kurangin lah gitu ke teknologi gitu biar tapi biar itu aja sih tengah kayak di zaman dulu itu nggak ada kayak terlalu banyak gitu ya Beda dengan sekarang gitu ya. beda dari sekarang. Mungkin perbedaan zaman dulu itu mungkin kita tuh ngaji kan ya, habis maghrib ngaji. Nah, jadi sekarang itu kan kebanyakan main HP gitu kan ya, gitu. Nah jadi mungkin dari Kang Mahfid ya, solusi buat kedepannya gimana nih? Nah untuk solusi ya, mohon maaf kepada semua orang tua, Orang tua ya, tolong jauhkan apa yang namanya teknologi contohnya seperti apa gitu ya? usia di bawah. Kan banyak kita selagi umur 4 tahun banyak gitu. Orang tua ngasih anaknya handphone, nggak tahu itu apa dalamnya ini. Jadi disuruh sama orang tua itu susah. Mau tanya nih Kang, itu kalau misalkan kita tuh ya menurutkan gitu, mungkin anak pengen HP jam sekarang tuh kan ya, itu positifnya sama negatif apa dampaknya tuh ke depannya tuh? Untuk dampaknya susah Ya. iya. Contohnya aja kita sudah tahu sama game. Game. Ini game apa aja ya? Iya, ada Free Fire, Mobile Legends, banyak pun sekarang itu. Disuruh sama orang tua nanti itu lebih bahaya. Kalau misalkan anak itu punya kreatif tuh kan, kalau misalkan nih dimanfaatin nih game nih, gimana tuh supaya dapat uang? Untuk dimanfaatkannya ya boleh sih boleh, tapi tahu batas. Nah, tahu batas. Benar-benar. Nah, buat teman-teman ya, itu perbedaan tuh zaman dulu sama zaman sekarang tuh lumayan berbeda ya, karena teknologi semakin canggih dan zaman juga berkembang gitu. Jadi mungkin buat kitanya, buat kaum gadget ya gitu kan ya. Kalau misalkan apa sih sekarang tuh kan ya kebanyakan tuh yang disebut Gen Z gitu, Gen Alpha, milenial gitu kan banyak ya. Jadi kita tahu batasan lah gitu. Dan juga buat orang tua kita gitu. Kita lihat dulu nih, kalau misalkan kebanyakan sekarang tuh kan anak nangis dan HP diturutin kan ya. Jadi udah kebiasaan kayak ke HP tuh ke HP terus gitu. Jadi
gimana ya gitu. Yang sekarang kan banyak juga ya. Di handphone itu bisa kita cari apa-apa. Benar 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 benar. Contohnya yang sekarang itu judul, Itu parah ya. yang lebih parah. Benar benar benar. Banyak juga kan kasus sekarang. Nih guys, kita sebelum lanjut ke gadget nih, mau nanya dulu ke Nopo nih. Eh, pengalaman deh, pengalaman yang paling terkocak itu apa sih itu? Ada nggak gitu pengalaman yang paling terkocak? Bener, iya. Kayak pernah ngambil rambutan tetangga gitu kan, sampai izin Pernah gitu. itu. Pernah. Pernah ya? Pernah. Dikejar-kejar Waktu itu gitu. Pernah ngambil rambutan punya namanya itu sebut aja. Terus itu bawa plastik merahnya. Itu penuh itu mana? Kata ya. Kalau ketahuan gimana ini? Tapi sempat ketahuan gitu. Sempet ya sama itunya siapa tuh, sama anak buahnya. Oh, anak buah. Hampir dikejar-kejar. Kalau misalkan kejar kena tuh gimana tuh? Udah itu langsung dia laporin ke orang tua saya. Itu untungnya dapat orang tua ya, nggak ke pihak yang berwajib gitu ya. Iya. Soalnya masih punya hati. Punya hati ya. Tangga juga kan ya. Nih, kenapa nggak izin dulu gitu? Itu kan Apa gimana sih ya? izin gitu? Namanya juga lagi bareng teman gitu ya, diajak gitu. Ya kalau udah diajak temennya gimana? Gak mau gitu kan ya. Itu zaman kecil berarti ya, Masih kecil. Kecil. Bukan pas zaman sekarang. Emang zaman kecil tuh emang seru sih gitu. Kadang kita tuh main bareng teman-teman, main layangan, dan main kelereng, main apa tuh gambaran gitu ya. Macam-macam lah gitu. Main apa plotokan tuh kan. Kalau jam bahasa sini plotokan dia. Gitu. Mungkin ada yang rambutan gitu kan. Nah, jadi buat Kang Mafid nih, kayak yang apa sih ya, terkocak lah gitu, ada nggak tuh? Ada sih Waktu kecil. Waktu kecil itu renang. Oh, renang ya. Renang di tempat nyuci. Kayak kan di sini ya, mobilnya kali. Di situ. Yang di situ kan nggak boleh. Maksa kita itu. Maksa harus berdiri. Terus ada orang yang lihat, dikejar sampai Kejar ya? Itu kenapa dikejar tuh? ya karena kan itu tempat nyuci gitu. Oh, tempat nyuci. Kejar sampai sawah, harga banyak kan sawah. Iya benar. Ini kena baretan ini apa di sini kan nyebutnya ilalang lah, Galang. Oh iya benar. yang begitu. Nah, jadi buat teman-teman, kayak pengalaman novel, ngambil rambutan orang ke izin gitu kan. Nah, jadi buat pelajaran nih buat teman-teman, kita itu izin dulu gitu yang punya gitu. Kalau misalkan nggak boleh tuh, jangan diambil, tetap jangan. Kalau misalkan kita izin kan, apa salahnya gitu kan gitu. Yang baik-baik aja apa gitu. Namun juga kan masih kecil ya Kang ya. Kalau sekarang beda-beda gitu, wajar kan. Udah mikir. Iya. Soalnya zaman sekarang saya juga sama gitu. Kecil gitu. Mungkin dari Kemapi juga itu kan. Mungkin teman-teman di desanya ataupun di halaman rumah gitu kan, ada tempat kalau bisa disebut mekali itu kan, ternyuci itu. Jangan asal kita nyemplung di situ kan, jangan mandi di situ. Udah tahu kan ada orang dan nyuci gitu kan. Biasanya kan kalau lagi mandi kayak gitu bukan kencing gitu, dan apa gitu kan. Takutnya kan itu kan bercuci pakaian kan ya gitu. Jadi ya nggak boleh gitu kan ya. Gitu. Nah sebelum lanjut ya, mau bicara Ya, untuk Kang Andre itu pengalaman terkocaknya apa sih? pengalaman terkocak banyak sih. Kalau saya pribadi ya teman-teman, pengalaman terkocak tuh banyak sih. Ya seperti Kang Nopal gitu kan, kayak ambil rambutan gitu, tapi lebih ke buah sih, buah mangga gitu kan. Itu mas sampai dikejar-kejar itu bawa apa sih namanya? Bukan parang, kayak selurit gitu kan. Apa ya bahasa ya di sini? Arit gitu, arit gitu. Parang ya? Oh, parang itu. Sambil kejar-kejar itu. Kalau misalkan dikit-dikit sekarang, kayak ketawa sendiri gitu, ingat kayak zaman-zaman kecil gitu kan. Iya, jadi orang itu kan tambah umur
mungkin berpikir juga berbeda kan ya, nggak bakal melakukan satu hal yang sama gitu. Itu mungkin ya. Nah, pasti waktu kecil misal kenapa pernah nggak melihat sosok-sosok apa gitu kayak main biasa anak kecil kan main petak umpet gitu kan. Ya pernah nggak sih kayak gitu dong? Waktu itu sih pernah sih ya, Pernah ya? tapi pas zamannya di pondok itu nggak Oh, di terlalu pondok. kecil itu masih Hmm, pas SMP lah kelas satu. sampai kelas 1. Itu kan pas waktu itu kan acara milad ya, Nah, milad pondok. Terus pas waktu itu saya mau pulang ke rumah kakak. Nah, saya tuh di belakang pondok rumahnya. Pas itu pas malam Jumat, malam Jumat, iya. Tiba-tiba kan saya ke sana. Terus waktu itu udah malam ya, jam 2-an. Saya kan sendiri, saya punya lewat belakang. Udah mah lewatin fondasi katanya mah yang sekarang itu bekas Belanda gitu. berarti kayak bekas peninggalan lah. Ya, bekas peninggalan. Di situ saya kan lagi lewatin merinding amat gitu kan. Apakah itu ada kuburan nggak gitu? Enggak ada sih, Nggak ada ya? ya. Tapi dengar-dengar ceritanya itu bekas peninggalan Belanda gitu. Itu bekas peperangan atau bekas mungkinnya itu Kemungkinan bekas peperangan gitu ya. peperangan berarti. Kalau enggak bekas tempat Mungkin lah ya kemungkinan. mungkin camping pernah nggak ngerasain dulu gitu ya ataupun sekarang gitu kayak masih pengen gue pengen sih kayak apa yang ngelihat kayak sosok apa gitu kan sama ya apa gitu kan. Alhamdulillah. Kalau masih kecil itu kayaknya agak sering Aku sering ya. melihat itu. Kalau boleh tahu skill sosok apa tuh? Untuk sosok banyak. Banyak berarti ya. Iya. Jadi sekali nampak itu bukan satu dua, 10 pun nyampe. Oh, kalau dihitung ya. Iya. Untuk kejadian itu pas hari Jumat subuh. Hari Jumat tuh. Posisi kan ini kita bareng nih mau sholat jamaah subuh. Ini kita dari pondok nih mau ke musola, mau ke masjid. Habis keluar jalan bareng, tiba-tiba nampak itu di samping. Nampak berarti. Ya, Itu sosok apa tuh? sosoknya itu banyak sih. Pokoknya sosoknya itu semuanya ada di pohon. Oh, berarti itu lagi pesta apa ya? Nggak tahu pesta gitu Lagi pesta mungkin. ini kumpulan. Lagi sering-sering gitu. Kayak ngobrol gini kan. Pokoknya banyak itu orangnya. Tapi saya doang yang bisa ngeliat. Yang lain enggak berarti ya. Nggak bisa. Saya tunjuk, saya anterin, saya tunjuk, tetap nggak bisa ngeliat. Tapi temen tuh sempet kayak percaya apa tidak itu? Sempet sih nggak percaya. Karena nggak ngeliat gitu langsung. Iya, ngeliat langsung. Pas itu juga saya apa ya mau nangis gitu. Mau takut ya. Iya. Kamu masuk kecil. Pas itu waktu kecil pas kelas 3 Kelas 3 ya. SD. Ngeliat. Terus pas itu udah coba nih saya pantau bener apa bohong nih semua nih kan tempatnya saya ini tandain gitu di situ pas besok malamnya pas hari Jumat lagi jam 12 nggak ada. Nggak ada berarti. Tapi sampai sekarang masih pernah lihat-lihat kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih jarang. Jarang tapi pernah ya kita. Pernah. Pas itu kan biasa ya kita apa bercanda nyumpet gitu gitu. Belum. Kirain temen Terus gimana tuh? tangannya melambai kan gini. Oh, lambat. Terus kan kagetin tuh. Dar. Nggak ada siap-siap. Nggak ada siapa. Panik dari situ. Terus langsung lari apa gimana? Kalau untuk itu ya gimana ya kalau sendiri ya bingung kan. Oh, itu sendiri. Iya. Kalau enggak ini kan kalau enggak lari bingung Iya benar. takut kenapa gitu.
Kalau larinya alhamdulillah. Tapi saya pernah sih teman-teman ya, kayak nih ceritanya jadi kayak pernah kebun gitu kan ya. Jadi orang tua tuh punya pohon durian lah gitu kan. Jadi kita tuh ke kebun malam-malam ya, bareng teman gitu kan ya. Jadi ada yang lempar pakai batu gitu kan. Pas bagian punggung kanan. Cuman yang dilempar tuh saya doang gitu kan, temen enggak lagi jalan gitu kan. Terus apa ini gitu kan. Pas lihat ada orang tuh, udah temen merinding kan ya, temen tuh takut gitu kan. Ketika pas jalan gitu kan, akhirnya temen lagi gitu orang situnya gitu ngerjain. Aduh, kirain bukan udah merinding gitu kan ya. Jadi kayak hal-hal gitu tuh apa sih gitu kan, karena terbawa situasi gitu, takut gitu kan. Jadi suasana benar gitu, kayak merinding gitu kan, padahal mau bukan apa-apa sih gitu kan. Kalau orang memang takut tuh kan suara jangkrik aja gitu kan di daun kering gitu kan, gitu kan udah lari gitu kan karena takut gitu kan ya. Nah, jadi kita kembali lagi di tentang Gen Z nih ya teman-teman. Nah, tentang Gen Z. Jadi Gen Z itu kan sekarang tuh benar kan tadi apa sih namanya, teknologi semakin canggih kan ya. Terus perkembangan juga semakin berjalan, semakin mengembang gitu kan. Nah, jadi ada nggak sih gitu solusi nih buat Gen Z itu yang melampaui batas gitu kan? Kayak sekarang tuh kan banyak tuh, ataupun cewek karena pengen viral nih gitu kan, karena pengen viral tuh kan sampai beraurat buka-buka gitu kan. Tapi mohon maaf ya, iya tapi mohon maaf nih temennya, bukan kita menonjol ke orang ataupun siapa gitu ya. Mungkin saya bukan menyindir ya, tapi yang merasa ada gitu kan. Nah, pendapat Kang Nopal itu gimana tuh buat Gen Z, bukan Gen Z ya, tapi buat semuanya ya, yang pengen viral tapi sampai buka-buka gitu, sampai kayak bisa dibilang urat malunya kayak udah nggak ada gitu kan. Itu gimana tuh? Menurut saya sih kalau kalau prinsip saya sih ya, Nah, wajarnya aja gitu lah. wajar saja ya. Kalau memakai teknologi Wajarnya. jangan sampai buka aurat kayak gitulah. Wajarnya kayak gimana tuh Bang? Ya kayak gimana sih ya, kayak bikin konten di sewajarnya aja. Jangan berlebihan Ya, aja, jangan berlebihan. harus sampai melampaui batas buka aurat gitu ya. Karena konten perempuan kan harus tertutup kan ya. Harus. Yang terbuka itu kan muka ya, muka gitu kan, telapak tangan ya. Gitu. Nah jadi buat Kemapit nih, kan banyak nih kan ya di luar sana yang pengen viral, apalagi kaum wanita ya gitu kan, yang pengen viral tapi sampai buka-buka aurat tuh. Pandangan ataupun penilaian Kemapit tuh gimana tuh? Kayaknya itu terbawa oleh tren. Terbawa berat ya, terbawa arus Iya. berat. Kan gitu itu ditonton sedunia. Bener. Apalagi sosial media makin canggih kan. Bener. Karena pengen efek gitu kan, buka aurat tuh viral gitu kan, tonton nih gitu kan. Sedangkan di sosial media tuh banyak sekali kan ya, kayak bukan satu orang gitu kan, bahkan ribuan jutaan orang gitu yang nonton gitu. Jadi berapa orang yang lihat tuh nih kita gitu. Jadi buat temen-temen luar sana ya, kita itu pengen viral tuh banyak cara gitu kan ya. Mungkin banyak yang positif gitu kan, tapi jangan sampai kita ngambil yang negatif dan itu, apalagi sampai buka aurat gitu kan. Jadi apalagi dalam Islam gitu kan, kayak tidak dibolehkan gitu kan. Walaupun kita nggak pakai kerudung gitu kan, bahkan selai wanita gitu kan ya, kelihatan gitu selai rambutnya tinggi gitu kan. Bahkan itu kan termasuknya dosa yang tidak diperbolehkan juga gitu kan ya, karena buka-buka gituan kan ya. Apalagi banyak kan rambut gitu. Jadi jangan ya, buat teman-teman yang luar sana gitu ya. Mungkin buat cowok juga kan sama juga gitu kan. Karena dari lutut sampai pusar gitu kan. Gitu. Jangan sampai gitu. Mungkin kita banyak cara lain lah gitu kan. Gitu ya. Ada kenang-kenangan terindah nggak sih? Kenang-kenangan terindah kayak gimana tuh? Ya kayak pas masih kecil sampai sekarang. Mungkin setiap manusia itu punya sih kenangan yang terindah gitu kan ya. Apalagi yang kita bisa tidak lupakan gitu kan. Saya pernah kayak contoh tadi sih, kenapa kayak pernah ngambil rambutan orang nih gitu kan, itu kan bisa dikenang tuh kan. Mungkin bisa jadi kebaikan juga kan buat anaknya, jangan sampai nih buat apa ya, motivasi gitu, anak jangan sampai ngambil ini, buat arahan juga kan, jangan sampai melakukan yang sama gitu.
Tapi kalau hal terindah kayak saya itu kan apa ya gitu kan, mungkin ada sih gitu kan, cuman kayak gimana sih gitu. Ya Hal takutnya terindah kan kita apa gitu, menang lomba nih, tidak mengharapkan apa-apa tapi menang. kalau itu mungkinnya mah udah harusnya semua apa ya, itu mah pernah harus sih gitu kan, ikhlas lah gitu. Untuk Kanova sendiri sebenarnya mas sama aja sih, sama yang dibilang saya Kang Andre. Nah buat teman-teman, mungkin itu saja sih yang bisa kita share di sini, dan juga terima kasih buat Kang Mafid dan juga Ya. Nopal yang berkenan bisa hadir di sini ya, meluangkan waktunya gitu. Nah jadi buat teman-teman, mungkin di sharingnya kita ini, ngobrolnya kita ini, mungkin ada kesalahan dari kita, baik dari Kang Mafid atau Kang Nopal, baik dari saya pribadi gitu ya. Mohon minta arahannya ya, karena manusia itu kan tidak luput dari kesalahan, tapi kita itu belajar dari kesalahan itu ya. Jadi kesalahan itu jadikan pelajaran dan pengalaman ya. Coba kita belajar lebih baik lagi gitu kan ya. Mungkin itu saja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi